Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Kafi. Saya dari Prodi Komunikasi Pendidikan Islam. Pengertian manajemen dakwah. Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka citra profesional dalam dakwah akan terwujud dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dipakai untuk dalam objek udin saja, akan tetapi diinterpretasikan dalam beberapa profesi. Inilah yang dijadikan inti dari pengaturan secara manajerial organisasi dakwah. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif apabila apa yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai. Pengertian manajemen secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata, pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut dalam segala aktivitas juga dapat dilaksanakan atau diartikan sebagai aktivitas menerbitkan pengaturan dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya tersebut. Pengertian manajemen menurut para ahli, menurut James Afstoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian dakwah secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, dakwan doa, yang diartikan sebagai upaya mengajak, menyeru, memanggil, seruan permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah tabligh, amr ma'ruf nahyi munkar, mau'izah, azanah, tabir, insar, wasiyah, tarbiyah, ta'lim, dan khotbah. Dakwah mengemukakan bahwa tujuan dari dakwah itu adalah memanggil kita pada syarita untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan rumah tangga, berjamaah masyarakat, berbangsa, bersuku bangsa, bernegara, dan berantar negara. Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi-fungsi manajemen seperti supaya sistematika urutan membahasnya lebih teratur. Kedua, agar analisis pembahasan lebih mudah dan lebih mendalam di pikiran kita. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen dari manajer fungsi-fungsi. Adapun fungsi-fungsi manajemen itu seperti planning. Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dihukum dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Organizing. Fungsi perorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta
menggapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah adapun hal-hal yang mempengaruhi aktivitas dakwah antara lain berikut: keberadaan seseorang dai. Materi merupakan isi yang akan disampaikan kepada mad'u, dan mad'u kegiatan dakwah harus jelas sasarannya dalam artian ada objek yang akan didakwainya. Ya, itulah secara singkat materi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.